Kompas TV via Irmar sudah memiliki informasi terkait dengan kasus anak balita yang dicekoki obat keras oleh babysitternya di Surabaya, Jawa Timur. Via untuk saat ini orang tua korban menyatakan bahwa sang anak kini mengalami kondisi lemas akibat kebanyakan menggunakan atau diberikan obat keras oleh babysitternya. Lalu seperti apa hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian? Juno dan juga saudara, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di laboratorium yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Timur menyatakan bahwa dua jenis obat yaitu dexamethasone dan juga pronisi ini merupakan obat yang berbahaya dan mengandung steroid, apalagi penggunaannya tanpa ada hasil pemeriksaan dan juga pengawasan dari dokter ahli. Karena apa? Karena ini merupakan obat yang berbahaya dan bisa memicu efek samping yang cukup panjang, apalagi penggunaannya dilakukan oleh seorang bayi yang masih berusia 2 tahun. Efek samping yang ditimbulkan diantaranya adalah adanya gangguan pertumbuhan pada anak, salah satunya yaitu anak yang tumbuh seolah-olah gemuk, padahal sebenarnya ada gangguan hormonal yang dialami oleh anak tersebut di dalam tubuh. Lalu kemudian juga terjadi gangguan pada organ-organ tertentu di dalam tubuh, khususnya lambung. Oleh karena itu, dari Bidokes Polda Jawa Timur memastikan bahwa obat ini berbahaya dan tidak boleh digunakan oleh siapapun dan juga digunakan dimanapun tanpa ada hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter ahli, dan penggunaannya pun juga harus dalam pengawasan oleh dokter ahli tersebut. Sementara itu juga pemeriksaan dilakukan oleh polisi, baik itu melalui fisik maupun juga foto yang ditunjukkan, dan memang bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ada kondisi yang memang tidak layak atau memang kondisi yang tidak seperti pada anak-anak umumnya, terutama pada bagian wajah. Oleh karena itu saat ini bayi yang berusia 2 tahun tengah menjalani perawatan dan memang tidak bisa diberhentikan secara total penggunaannya, jadi dosisnya itu harus dikurangi lambat laun dan baru kemudian bisa diberhentikan secara total. Seperti yang disampaikan oleh orang tua bayi yang berusia 2 tahun, khususnya ibunya yang bernama Linggra Kartika Halim, bahwa saat ini kondisi anaknya ini masih rewel dan juga susah makan karena efek samping dari penggunaan dua jenis obat yang berlangsung selama 1 tahun sejak tahun 2023 hingga tahun 2024. Dan berikut wawancara kami selengkapnya dengan Bidokes Polda Jawa Timur. Steroid itu memang tidak bisa kita gunakan secara sembarangan, nanti akan timbul yang namanya penyalahgunaan steroid atau steroid abuse. Jadi dalam pemberiannya, dosisnya maupun lama pemberian itu harus ditentukan oleh seorang dokter yang ahli, mendapatkan wajah maupun tubuh korban itu gemuk yang tidak wajar dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang notabene badannya lebih langsing. Kemudian dari hasil pemeriksaan laborat yang ditunjukkan juga kepada kami, itu memang sudah ada gangguan dari hormon pertumbuhan atau growth hormone yang dosisnya rendah daripada dosis yang sewajarnya. Apakah obat ini memang juga untuk gemuk atau gimana? Tidak. Atau hanya berdampak saja? Tidak, steroid tidak pernah kita gunakan untuk obat untuk orang supaya jadi gemuk. Jadi, tapi efek samping dari steroid jika penggunaannya tidak sepenuhnya resep dokter atau penggunaan dokter, maka efek sampingnya menyebabkan pasien seolah-olah gemuk, tapi sebenarnya bukan gemuk. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa dua jenis obat yang mengandung steroid ini bukanlah obat penggemuk badan, obat untuk penambah nafsu makan. Jadi sangat berbahaya kalau misalnya penggunaannya tanpa ada aturan dari dokter. Dan biasanya obat-obatan yang mengandung steroid ini digunakan untuk obat anti alergi, obat autoimun, dan juga obat-obat lainnya yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Dan tentu saja dengan catatan penggunaannya harus dalam pengawasan dokter, mulai dari dosis yang diberikan serta jangka waktu penggunaan dari obat yang mengandung steroid ini. Juno. Ya, Via, untuk saat ini tersangka babysitter sempat mengaku bahwa untuk memberikan obat keras ini dari informasinya berasal dari sesama rekan babysitter. Lalu seperti apa penelusuran dari pihak kepolisian terkait dengan informasi ini?
Baik, Juno dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan. Yang pertama adalah apakah ada korban-korban lainnya dari babysitter berinisial NR ini, meskipun dalam keterangannya di hadapan polisi menyatakan bahwa tersangka berinisial NR ini baru pertama kali melakukan tindakan yang tidak sepatutnya ditiru terhadap bayi berusia 2 tahun. Tentu saja ini masih terus dilakukan pengembangan, termasuk juga yang kedua adalah polisi akan melakukan pengembangan terhadap jual beli dari obat yang dinyatakan berbahaya ini, obat keras ini, karena dari keterangan tersangka bahwa tersangka NR ini mendapatkan obat, 2 jenis obat yang berbahaya ini dari situs belanja online. Nah, nanti dari polisi akan terus melakukan pengembangan mengapa obat-obatan keras, obat-obatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya ini bisa diperjualbelikan secara bebas di situs online dan bahkan juga bisa didapatkan serta digunakan secara bebas tanpa ada pengawasan dari dokter. Jadi 2 hal ini akan terus dilakukan pengembangan oleh polisi. Namun meski begitu, tentu ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya, mulai dari yayasan yang menaungi ART maupun juga babysitter untuk lebih memperketat lagi orang-orang yang diterima dan juga disalurkan kepada masyarakat, serta juga evaluasi bagi orang tua agar tidak mudah percaya memberikan obat-obatan kepada anaknya yang dilakukan oleh babysitter atau ART secara sembarangan. Jadi perlu ada pengawasan secara ketat juga dari orang tua. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur.